Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor finance, bank second laner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BNLI, keenam BNGA, ketujuh Arto, dan kedelapan BBKP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 3,37% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi. Yang distribusi broker asing BK, CG, DR, AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, rebound di hari Kamis. Dia akhirnya membuat candle panjang dan breakout EMA 200-nya dan menyentuh 740. Sayangnya keesokan harinya di hari Jumat dia gagal dan breakdown lagi. Dengan kondisi seperti ini, ya lihat hari Senin masih ada peluang ke 700, masih ada. Kalau Bapak Ibu yang mau coba buy on weakness ya tunggu di 700. Jebol 700 jual dulu. Jadi seperti itu aja, dan kemungkinan besar BJTM di bulan Agustus akan bergerak sideways di range harga supportnya 700 dan bisa sampai 740 dan 760. Jadi masih ada peluang untuk BJTM ke atas. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau dilihat ya perlu kesabaran memang. Ini kalau Bapak Ibu yang kemarin beli dekat support ya udah profit. Cuman lihat profitnya nggak terlalu besar, cuman 4%. Jadi sebagai trader itu rugi waktu lah kalau trading di BJTM. Nunggunya lama, profitnya tipis. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabar, nggak mau lihat pergerakan yang volatile, sahamnya per harian, ya BJTM cocok. Jadi seperti itu. Untuk BJTM potensinya hari Senin besok ya bisa ada koreksi dulu lah. Uji support 700, tapi harusnya support 700 dipertahankan. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,39% ke harga 1275. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR breakdown ya. Ya bisa dibilang ini area support 1280 sampai 1275. Ya jangan sampai jebol atau jangan sampai dia membuat candle merah apalagi tutupnya di bawah 1275. Kalau dia membuat candle merah ditutup di bawah 1275, ada peluang turun lagi ke 1225. Jadi seperti itu untuk BJBR. Masih menurut saya jangan dulu beli. Lihat candle hari Senin. Kalau candle hari Seninnya hijau, bisa spekulasi buy. Ya, yang penting jangan tutup BJBR di hari Senin di bawah 1275. Tapi bisa aja dia tutup terus dia naik lagi di hari Selasa. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya, karena market itu nggak bisa ditebak juga pergerakannya ya. Kita cuma punya trading plan, punya strategi untuk menghadapi pergerakan market. BJBR ini bisa dipantau seminggu ke depan, semoga tetap bertahan di atas support. Kalau di atas supportnya bertahan, masih ada peluang BJBR mengarah ke atas. Targetnya 1360 sampai 1400, mungkin sampai 1400 ya. Ini kalau ditarik upside-nya 10% bisa juga nih. Cut loss tipis saja nih kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy di harga sekarang juga. Yang penting jebol 1200 cut loss dulu, dan target swing trade-nya 1400 nih. Risk reward-nya 1/1,5. Ini menarik juga. Cuman strategi ini untuk swing trade. Kalau Bapak Ibu yang trading biasa, ya nggak masalah juga kalau mau swing trade. Cuman ya harus sabar kalau dibawa ke bawah, atau nyicil dulu. Bisa juga nyicil di 1275. Kalau dia ternyata turun ke 1240 atau 1230, tambah di bawah dengan skenario jebol support 1200, cut loss saja dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk BJBR ini cukup bagus ya. Ini setelah dia breakout dari downtrend channelnya, dia membuat rounding bottom. Tinggal nunggu konfirmasi. Kalau konfirmasi breakout, rally harusnya BJBR. Dan indikator MACD lihat masih mengarah tajam ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi harusnya peluang BJBR minggu ini masih bisa
ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 2.690. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS juga cukup bagus, cuman udah di area pertengahan, udah jauh dari best buy-nya ya. Karena resistennya sudah dekat 2.800, kalau itu mampu lewat ke 3.000 ya. Target saya 3.000 bukan 2.990. 3.000 target kenaikan untuk BRIS. Jadi ini BRIS juga sudah membuat swing low barunya. Dia lagi mencari untuk membuat swing high-nya. Semoga mampu lewat dari high-nya sebelumnya nih. High sebelumnya kan di 2.860. Semoga mampu lewat minggu ini. Kalau mampu breakout, apalagi dua resisten di breakout, ya ada potensi juga untuk BRIS pembalikan arah dan rally. Jadi seperti itu untuk BRIS. Hari Jumat juga BRIS koreksinya dengan volume kecil dan dia membuat candle hammer. Ya, ini tarikan dari bawah ke atas. Jadi memang masih kuat buyer untuk menjaga harga BRIS. Jadi seperti itu untuk BRIS yang sudah pegang dari daerah bawah atau yang baru beli di dekat support. Yang penting BRIS ini nggak jebol 2.500, harusnya masih aman. Seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,67% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal wajar aja ya, mungkin hari Jumat profit taking karena Agro gagal menguji 2.800 sampai 2.850. Dengan kondisi seperti ini, apakah Agro bisa turun lebih dalam? Kemungkinan 2.600 akan dipertahankan. Tapi kalau misalnya hari Senin Agro membuat low baru dan tutup di bawah 2.600, ya ada peluang ke 2.400. Jadi dia akan uji 2.400 atau mendekati EMA 20-nya garis ungu ini. Ya kalau dibilang masih uptrend, jadi nggak perlu takut lah nih ya. Harusnya nggak jebol sih kalau dia mau mempertahankan uptrend channelnya ini ya, atau ditarik sini ya. Tapi lebih baiknya sini ya. Ya seperti inilah untuk Agro. Masih aman, target saya juga masih sama. Dia bisa membuat all time high barunya di 3.200. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BNLI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,97% ke harga 1.990. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNLI diakumulasi. Kalau dilihat ini BNLI juga bid offer-nya tipis, hindari lah untuk saham-saham seperti ini ya, karena kurang liquid. Kalau dilihat teknikalnya ya, ini kalau dibilang BNLI kena pom-pom, ini dia naik di pom-pom 3 hari terus dia dibawa turun lagi, kan terlihat ini. Kalau dia gagal bertahan di area 2.650 ya berarti itu kena pom-pom. Harusnya kalau memang naiknya ini normal, natural, harusnya 2.650 dipertahankan karena dia breakout dari area konsolidasinya yang terbentuk dari Februari 2021. Jadi harusnya ini dipertahankan. Ternyata dibawa turun, ya bisa dibilang ini habis di pom-pom, distribusi langsung habis. Nah, kembali ke bawah lagi kan. BNLI ya kembali ke bawah kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, tapi ini saham lambat gerak. Gerakannya cuman kalau ada pom-pom aja. Jadi perlu kesabaran lah kalau mau beli BNLI ini. Ada peluang rebound, masih ada karena dia 2 hari koreksi dengan volume kecil. Ya ada peluang lah dia rebound ke 2.100 sampai 2.200 dan kemungkinan juga dia bergerak di area ini seminggu ke depan. Supportnya 1.950 dan resistennya 2.200. Jadi seperti itu untuk BNLI. Kalau mau nawar, coba nawar di 1.960 sampai 1.650 dan jebol 1.900 jual dulu. Jadi seperti itu untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,48% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA menurut saya masih menarik karena dia ini masih uptrend. Kalau dilihat EMA 20 ya emang agak jauh ya EMA 20-nya, tapi masih aman. Harusnya kalaupun yang mau coba spekulasi buy, karena BNGA ini koreksinya dengan volume kecil, ada kemungkinan mantul hari Senin. Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal jebol 980 cut loss dulu. Beli di 995 sampai 990 dan target profit tarik aja ke 1050 atau 1070. Ini kan dia udah menutup gap di tanggal 5 Agustus. Ya bisa tarik ke atas langsung ya. Atau ini dulu lah 1050 ya. Melihat dari histori sebelumnya dia sering reject 1050. Nah, dengan kondisi seperti ini ya target profit 1050 5% dan cut loss-nya 2,5% aja. Cut loss kalau jebol 980 atau 970. Jadi cut loss 2,5%, target profitnya 5%. Jadi menarik untuk BNGA ya. BNGA bisa di watchlist juga minggu depan karena indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Saat koreksi hari Jumat volume kecil. Jadi seperti itu. Untuk BNGA kita langsung saja ke saham ke-7. Ada Arto yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,9% ke harga 16.800. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Nih, AK yang akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto mantul dari EMA 20-nya, tapi sayangnya dia cuma nyentuh resisten terus tutupnya di bawahnya. Dengan kondisi seperti ini, ya masih bisa Arto kembali menguji resisten 17.150. Kalau mampu tutup di atas itu, potensi bagus Arto bisa kembali ke atas dan dia membentuk swing low barunya di 16.300. Jadi target Arto ini masih bisa ke 20.000. Jadi seperti itu. Untuk Arto, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harusnya kemarin buy-nya tuh pas dia dekat-dekat 16.000 dan cut loss kalau jebol 16.000. Harga sekarang udah tinggi. Nih, cut loss-nya 6%, target profitnya tipis saja. Kalau mampu breakout ya bagus, bisa sampai 18.000 sampai 18.500. Tapi kalau gagal breakout dan dia kembali ke bawah, profitnya nggak sebanding. Jadi ini harga bukan best price, best buy-nya ya. Best buy-nya itu ya di area bawah ini di 16.200, 16.300 dan jebol 16.000 cut loss. Jadi seperti itu. Mending wait and see aja dulu. Sabar aja, nanti dikasih kesempatan kok beli di atas atau siapa tahu dia ke bawah lagi ya beli di bawah aja. Jadi seperti itu untuk Arto. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BBKP yang di hari Jumat ditutup auto reject bawah ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP ya memang didistribusi oleh YP, tapi lumayan besar ditampung oleh YB, JP, IF. Jadi broker asing nampung. Saya rasa masih menarik nih BBKP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP kemarin juga ada beli dekat ARB ya. Sayangnya di bawah ARB ya udah cut loss. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu yang masih pegang, menurut saya kalau yang beli di harga ARB kemarin ya tinggal jebol 550 jual aja. Jadi kalau sekali lagi di ARB jual. Kalau memang arahnya ke atas ya kemungkinan nggak ARB, cuman menyentuh ARB terus dia tutupnya nggak sampai ARB dan bahkan mungkin dia rebound. Jadi seperti itu. Tapi ini analisa saya aja ya. Mungkin aja salah karena bisa dibilang BBKP ini false breakout. Area resisten 600 dia sempat breakout dengan volume tapi kemudian dibuat. Ini wajar sih menurut saya. Mungkin ada yang profit taking karena BKP kan udah naik cukup tinggi. Ini 50% lebih dia naik dari bottomnya 400. Jadi wajar menurut saya kalau ada yang profit taking. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya, hari Senin coba buy on weakness dekat-dekat ARB dengan skenario kalau dia nyentuh ARB lagi ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu. Atau ya nunggu hari Selasa. Kalau misalnya hari Senin di ARB ya hari Selasa aja coba masuk.
tinggal kalau jebol 550 jual. Jadi seperti itu ya, banyak strategi lah untuk mencari cuan, gak harus sama dan potensinya juga bisa cuan. Jadi seperti itu ya. Untuk BBKP saya rasa masih bisa ke atas kalau penglihatan saya ya. Kalaupun harus ARB ya mungkin 1 kali lagi ARB terus dia mantul. Kalau dia sampai 3 kali ARB udah berarti tinggalin aja. Kalau memang masih ada yang jaga harusnya 1 kali aja maksimal ARB lagi terus dia rebound. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung market, namanya market itu ya mau-maunya dia, mau-maunya market maker, mau-maunya bandar. Jadi sebagai trader harus punya strategi untuk bisa cuan dan meminimalisir resiko. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.